Aduh, oke nih. Ini mood boardnya bagus-bagus banget ya. Sampai bingung nih. Nah, oke, ini juga ada satu yang bagus. Oke, saya coba lihat deh. Ini mood boardnya keren juga nih. Coba saya simpan dulu satu ya. Nah, ini nih color palette-nya juga sudah lengkap ya mood board-nya. Sip, mantap. Wah, ini ada contoh-contoh foto-foto tempatnya juga. Oke, mantap juga nih. Coba saya lihat. Oke, udah mulai ya? Oke, kita buka aja ya. Aduh, maaf nih. Kasihkan lagi milih-milih mood board dari para peserta yang bingung juga nih, bagus-bagus ya. Ide-idenya juga cemerlang di sini terlihat ya. Oke, kita mulai aja ya rekan-rekan untuk acara hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Nah, di sini juga yang pertama-tama saya pengen ngucapin dulu terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk yang terhormat Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ucapan terima kasih juga kepada Dinas Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas 8 Jawa Barat, SMK Negeri 11 Bandung, dan SMK Alwafa di sini sebagai sekolah pengampu atau sekolah penyelenggara ya untuk mata lomba promosi unggulan khas daerah ya, promosi wisata unggulan khas daerah. Oke, yang kami hormati juga Ibu Bapak Guru Pembimbing dari sekolahnya masing-masing. Selamat datang, selamat bergabung di Zoom meeting hari ini. Dan yang gak kalah rame juga nih di sini udah gabung juga, udah berapa nih? Udah 210 peserta ya yang gabung di Zoom. Ya, di sini udah hadir para peserta KKSI Promosi Wisata dari Sabang sampai Merauke, bahkan sekolah Indonesia yang ada di luar juga ya. Selamat gabung, selamat datang di Zoom meeting kali ini. Oke, by the way ini saya masih sendiri nih ya. Aduh, mana rekan saya ya? Ini kan saya lagi riset secara online nih, riset tempat wisata online, tapi rekan saya belum datang nih. Ceritanya sih dia riset lapangan ya, tapi belum datang juga. Aduh. Wes, waalaikumsalam, halo. Itu apa tuh? Survei lapangan. Nah, tadinya niatnya mencari tempat wisata baru. Tempat wisata baru, tapi soalnya terdorong sama Pak Hadi ngomong wisata baru katanya. Saya tertarik, barusan pergi. Nyasar. aduh, jangan sampai deh. Tapi saya ini dapat ini. Apa itu? Aku lari ke pantai, dapat kelapa muda. Oke, lari Kemudian, ke gunung? Lari ke gunung, dapat ini apa? Dapat gunung. Bandrek. Bandrek. Waduh, mantap nih. Kemudian aku lari ke hutan, dapat angklung. Bambu ya? Wah, Oke. iya, betul nih. Oke, pemirsa mohon maaf nih, agak telat nih ya. Tadi sempat, benar-benar kalau kita nggak tahu wilayah, sulit banget untuk mencari tempat wisata yang pas kayaknya. Tersasar ya? Makanya udah deh saya nyerah, mending anak-anak aja deh atau peserta aja deh yang lebih tahu, biar nanti saya nunggu aja deh bersabar seperti itu. Gitu ya, jadi nanti kita cari tahu aja dari para peserta ya. Pak izin dulu, mau duduk boleh? Iya, duduk. Aduh, Oleh-olehnya. ini buat saya satu. Iya, buat Aduh, ini. mantap Ini nih. kesegaran yang hakiki nih. Aduh, keren banget nih. Aduh, kemudian nih saya dapat oleh-oleh dari gunung nih ya. Apa tuh? Salah satu apa? Mic-nya deketin dulu ya. Ya, coba sesuaikan dulu, Pak. Salah satu minuman khas dari Jawa Barat. Kebetulan ini minuman untuk menghangatkan tubuh. Jadi kalau di gunung, udara dingin ini bagus. Ini oleh-oleh juga nih. Waduh. Ini gini ya Pak. Cocok Karena ya. bukan endorse kita. Jadi gini aja. Oke. Ya, balikin aja. Kemudian dapat lagi, dikasih 2 nih. Coba. Ternyata ketika survei, Pak Riki, benar-benar masyarakat tuh butuh banget untuk kita up dan potensinya banyak sekali. Banyak sekali ya. Dan keramahannya, benar-benar masyarakat Indonesia itu benar-benar terkenal dengan ramahnya. Betul. Ini angklung dapat lagi, Cendramata. Tapi di sini juga tadi saya sudah survei secara online nih, ya. Online, tapi saya belum yakin karena kan di internet itu banyak berita nggak bener lah ya. Iya, belum iya, pasti iya, ya. iya. Saya juga nggak yakin juga nih. Iya.
barusan juga sebetulnya kalau terjun ke lapangan lebih bagus Pak Rifki. Lebih bagus ya. Ya tetapi ya tetap harus tetap menjaga 3M. 3M. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya. Ngomong-ngomong boleh disimpan ini? Ya simpan dulu coba. Lihat agak Lumayan lah buat di studio ya. Udah hanya kosong. Aduh, mohon maaf banget lagi. Aduh. Oke, teman-teman. Aduh, cukup lelah ternyata jalan-jalan menyusuri ini lembah dan hutan barusan. Aduh, mendaki gunung, lewati lewati lembah, sungai mengalir indah. Asal lagu ya? Iya. Oke, Pak Rifki. Ngomong-ngomong, itu apa, Pak? Ini mood board. Saya coba lihat mood board yang buatan peserta nih. Wes, mantap. Tapi, aduh ini lumayan nih ide ceritanya bagus-bagus nih. Wah, ini mah bukan kaleng-kalengan nih. Ini ada nih ya. Bukan kaleng-kalengan nih. Tuh kan. Kualitas terbaik. Terbaik ya. Oke, ngomong-ngomong Pak Rifki, setelah kemarin Pak Hadi ya sempat kita mengajarkan tentang mencari ide ya. Dan alhamdulillah dari sana pun saya terbuka inspirasi untuk mencari ide itu seperti apa sih tipsnya? Tipsnya ya. Nah sekarang udah ada idenya gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah banyak idenya. Udah banyak. Ya. Selanjutnya apa ya kita? Selanjutnya ya kalau ide udah ada, sudah mungkin beberapa opsional ide ya. Ya kita perlu tuliskan di dalam naskah dong. Oh, dalam naskah berarti. Betul. Adakah pematerinya? Sudah ada di sini, sudah gabung nih. Sudah bergabung materi kita nih. Siapa Farid sekarang nih? Nih, sekarang itu adalah Kang Rio Julian. Oh, Kang Rio. Betul. Saya tahu kalau Kang Rio. Tahu ya? Tahu banget. Dari 9 matahari itu kan? 9 matahari. Ini bukan kaleng-kalengan materinya. Saya juga. Luar biasa, Farid. Kita punya putra daerah yang terbaik ya. Ini udah kelasnya internasional, Farid. Internasional ya? Ya. Saya kemarin juga sempat dikirim CV-nya dari Kang Rio ini. Kalau saya baca panjang banget, kayaknya nggak cukup. Ini prestasinya, Masya Allah ya. Dari mulai pertama, Kang Rio ini salah satu alumni juga dari SD Negeri Gentra Masedas ya. Kemudian SMP Negeri 3 Bandung, kemudian untuk kuliahnya di Institut Teknologi Nasional, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Wah, berarti ini orang-orang kreatif berarti ya? Kreatif. Orang kreatif benar nih. Dan di industri juga sebagai apa nih, Kang Rio? Di industri ini ternyata Kang Rio ini sebagai manajer kreatif dari 9 Matahari. Wih. Sesuai banget ya? Luar biasa ya materi kali ini. Oke. Ini udah hebat-hebat ya pematerinya dari mulai kemarin Pak Hadi. Udah tingkat Asia Tenggara. Sekarang tingkat internasional ya. Luar biasa Eropa ya. juga ya. Aduh. Untuk prestasinya ini banyak banget, tapi jujur saya sampai bahasanya bingung ya. Yang jelas pokoknya Karyo ini salah satu Jajaka Jawa Barat. Oh gitu. Yang berhasil menjadi sama tim dengan 9 Matahari pernah menjadi juara 1 video mapping di Jepang. Di Jepang. Wes. Kemudian di Rusia juga. Di Rusia juga. Pernah ke Rusia. Kemarin kita ketemu Marsha and the Bears. Mungkin nanti kita tanyain deh. Ketemu nggak sih di Rusia itu? Nanti kita tanya aja sama Kang Rio ya. Kemudian juga di Festival Film Indonesia juga sempat meraih di tahun 2009. Di nasional juga ya? Iya, citra kategori of the best script katanya. Wah, luar biasa ya. Jadi, mungkin nanti akan disampaikan lebih jelasnya sama Kang Rio ya. Sama Kang Rio sendiri ya. Tapi ngomong-ngomong, udah datang belum? Takutnya terlambat kayak saya nih. Wah, saya udah lihat nih, sudah standby. Udah standby? Oke, sapa dulu nih, kita sapa dulu aja. Spotlight. Kang Rio, halo. Halo, Kang Rio. Halo. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Kang Rio ini nih. Ngomong-ngomong Kang Rio, berbicara tentang kreatif sepertinya Kang Rio nih sebagai salah satu pakar ya di industri kreatif nih ya. Luar biasa. Kang Rio ini teman-teman, kalau mungkin teman-teman pengen lihat karyanya banyak tersebar di seluruh Indonesia tersebar ya. Salah satunya kalau di Indonesia ada waktu ulang tahun Provinsi Jawa Barat video mapping itu luar biasa berarti. Ngomong-ngomong ya, tahu video mapping? Nah, tahu video mapping Mbak? Yang pakai infocus itu bukan? Wah iya, permainan cahaya tapi luar biasa sekali. Luar biasa ya. Nah ini Kang Rio ini salah satu kreator di pembuatan video mapping ini. Oke Kang Rio, selamat siang. Kira-kira mau berbagi apa nih kali ini di KKSI 2020? Pokoknya sebenarnya ini bagi
para peserta gitu ya, para murid-murid di seluruh penjuru Indonesia. Ya. Semoga ini bakal jadi materi yang bisa bermanfaat gitu ya. Nggak hanya lomba ini aja, tapi kedepannya kalau misalkan kalian mau garap sendiri gitu setelah kalian lulus juga bisa gitu. Jadi jangan terpacu hanya untuk beres di lomba aja gitu. Berarti ya bagus seperti Kang Rio bilang ya Pak Riki ya, jangan berhenti di lomba. Ya. Mudah-mudahan di KKSD 2020 ini bisa muncul nih cikal bakal tunas-tunas dari para baik sineas, baik konten kreator ataupun para produser film ataupun yang lainnya deh. Ya, berkelas Hollywood gitu ya. Kan estafet maksud sekarang Kang Rio nanti lanjutkan oleh siswa-siswi atau peserta ini gitu ya, mudah-mudahan. Oke Kang Rio, luar biasa tentang materinya, sepertinya udah nggak sabar nih. Iya nih. Siap. Saya udah standby dari tadi. Di Bandung cerah di Bandung. Wah, ini sangat cerah tapi sebelah sebelah utara agak mendung sih. Oh, Bandung Utara. Ya kelihatan di sini soalnya. Oke, Kang Rio ini kantornya memang di Bandung Utara, di Bandung Utara. Kalau kita di Bandung Selatan, jadi sama-sama sejuk ya. Iya, kalau sama sih. Bandung Utara sejuk, Bandung Selatan sejuk, sama satu iklim sebenarnya. Berarti yang di tengah harudang ya. Harudang, saya udah jalan-jalan jadi harudang gitu, ada harudang ya. Oke, kita mungkin langsung saja. Boleh, kita mulai saja mungkin ya Kang Rio ya. Siap. Udah nggak sabar soalnya pesertanya udah membludak begini gitu ya. Iya, saya juga kaget ini udah sampai 270 peserta. Wah, luar biasa. Aduh. Jarak teman-teman, ayo jaraknya dijaga deh, jangan terlalu berdekatan gitu ya. Iya. Kalau teman-teman insya Allah sehat gitu ya. Dan Iya. semoga terus sehat sih. Oke Kang Rio, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada sehat ya, jaga kesehatan semua. Oke, terima kasih juga ini kesempatannya biar saya bisa sharing pengalaman gitu ya. Sebenarnya saya nggak wah itulah nggak se apa yang tadi dibicarakan sama Kang Yosef. Saya mah sederhana aja gitu, nggak sampai segimana ya. Karya-karya ini juga karya bersama, karya kolaborasi gitu. Sebentar, saya perkenalan dulu ya. Sebentar. Ya, saya sudah mempersiapkan presentasinya ya, langsung aja. Saya perkenalan dulu kali ya. Nama saya Rio Julian Akbar. Saya di sini di Sembilan Matahari sebagai creative manager di sini, sekaligus saya juga sebagai salah satu konten kreator juga untuk pembuatan konten-konten yang ada di video mapping yang dibuat di Sembilan Matahari. Itu banyak banget yang udah kita kerjain hampir dari tahun 2010 sampai sekarang. Nah, ini saya perkenalan dulu. Ini tuh seluruh full timnya Sembilan Matahari. Jadi nggak hanya saya ya yang mengerjakan karya-karya di Sembilan Matahari, karena itu banyak banget gitu timnya. Jadi ada tim tekno, ada tim kreatif saya. Tim kreatif pun itu terbagi-bagi juga. Ada yang dari art, dari 3D artist, motion graphic, ilustrator, dari arsitek pun ada gitu. Terus programmer juga ada, engineering juga ada. Jadi di Sembilan Matahari itu tidak melulu harus terpatoknya tuh ini hanya konten multimedia aja, tapi tidak terbatas itu. Kita tuh sedang mendevelop berbagai macam wahana-wahana juga yang ada di beberapa museum yang kita garap gitu. Nah, sedikit cerita dulu mungkin kali ya. Sembilan Matahari itu berdiri di tahun 2007, itu base-nya di Bandung. Nah itu kita tuh persekumpulan orang-orang kreatif, baik itu animator, visual effect, terus juga arsitek yang saya jadi jelasin. Jadi itu seluruhnya juga bergabung menjadi satu dan mengerjakan beberapa konten-konten multimedia di Indonesia, baik Indonesia maupun mancanegara. Nah ini
visi kita tuh adalah to change the thing by changing way we think. Di sini tuh sebenarnya ini bisa jadi pedoman kalian juga sih ya saat di sekolah ini. Sampai mungkin nanti setelah kalian sekolah, kalian mau melanjutkan ke perkuliahan gitu ya. Nah, kita tuh kalau misalkan mau membuat sesuatu, jadi cara pandang kita yang harus dirubah. Jadi jangan kalau saya bisa bilang don't trust the first idea. Nah itu penting banget bagi kalian misalkan kalau udah kebayang mau buat sesuatu tapi jangan percaya sama ide pertama, karena ide pertama tuh biasanya jebakan. Nah ide brilian itu adalah ide yang berikutnya. Jadi dari ide yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu bisa jadi ide yang brilian. Nah changing way we think itu misalkan kayak gini. Kalau misalkan saya bilang saya kasih satu bola plastik misalkan. Nah bola plastik itu kalau untuk orang awam pasti first idea-nya, pikiran utamanya adalah ditendang. Itu udah hal yang lumrah. Tidak salah, memang benar kan kalau ada bola plastik ditendang. Nah kalau orang kreatif, kalau misalkan dikasih bola plastik, nah, kitanya tuh berpikir, wah bola plastik ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi sesuatu. Jadi bukan hanya fungsinya ditendang tuh untuk bermain bola, tidak hanya itu. Bisa jadi, misalkan, saya mau ngebuat bola plastik ini jadi sebuah pot. Nah, kan itu merubah cara pandang kita itu sangat penting untuk membuat sebuah karya yang nanti kalian garap gitu untuk proyek ini tuh. Nah, dari hal kecil itu tuh sebenarnya kalian bisa ngegali gitu. Jadi apapun, jadi nggak hanya dari pembuatan film, baik itu tugas-tugas sekolah ya, ataupun misalkan kalian suka gambar, atau misalkan kalian juga suka bikin edit film gitu, video gitu, misalkan motion graphic. Nah itu tuh kayak gitu, kalian harus sering bertanya, sering mengajak ngobrol karya kalian. Itu sangat penting banget untuk menggali ide yang semakin berkembang gitu. Nah ini misinya kantor kita sebenarnya itu ada blending the boundaries sih. Jadi Sembilan Matahari itu berkolaborasi dengan banyak background. Jadi kita tuh benar-benar lintas disiplin. Tidak hanya anak DKV aja di sini, tidak hanya anak desain, tapi di sini juga berkumpul berbagai macam lini gitu. Dan kita tuh ngebuat itu tujuannya adalah menginovasi sebuah produk dan juga eksperimental gitu, untuk bisa menginspiring orang-orang yang melihat karya-karya kita gitu, baik di di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah sedikit cerita juga yang tadi udah diceritain sama Kang Yosef kali ya. Nah ini di 2009 kita pernah bikin film, itu Festival Film Indonesia. Di nama filmnya Cinta. Itu kita mendapat bentar ya. bentar. Ada motor. Sebentar. Oke, kedengaran lagi semoga ya. Cukup jelas. Punten kalau misalkan agak rame ya. Soalnya saya lagi di luar, di teras sebenarnya. Di teras kantor. Ya, saya lanjut lagi. Setelah itu di 2013 itu kita ngedapetin juara pertama juga di Zushi Media Art Festival itu di Jepang, Kagawa Jepang. Itu mendapatkan juara pertama. Kita bersaing bersama kalau nggak salah sekitar 20 negara kalau nggak salah. Dan itu kita mendapat juara pertama. Nah lalu berikutnya itu kita mendapat juara pertama juga di Art Vision Contest itu di Rusia. Dengan karya kita itu bersanding melawan berbagai hampir 30 atau 40 negara kalau nggak salah. Nah itu Indonesia mendapat juara pertama. Nah Indonesia itu kita yang menjadi salah satu kontestannya gitu. Lalu yang festival yang terakhir tuh yang kita juara pertama lagi itu di Jerman, itu Festival of Light. Nah itu kita mendapatkan juara pertama juga di Berlin gitu. Saya lanjut lagi, ini juga beberapa award kita di Sembilan Matahari, cukup banyak.
saya tidak akan bisa menampilkan berbagai macam. Nah, ya ini sedikit gambaran beberapa karya-karya Sembilan Matahari gitu ya. Di sini juga kalau misalkan kalian pernah mendengar video mapping, yang sering terdengar beritanya tuh waktu dulu tuh yang di video mapping di Gedung Sate. Nah itu juga di tahun 2011 sampai 2015 itu kita yang garap video mappingnya. Lalu juga yang di, kalau pernah kalian mendengar juga di gedung Gedung Asia Afrika, Gedung Merdeka itu di Jalan Asia Afrika, itu kita juga bikin mapping di sana waktu peringatan kalau nggak salah peringatan KAA tuh di Fatailah juga. Nah yang di sebelah kiri pojok ini yang kita juara pertama di Rusia, di Moskow. Nah kalau ada yang bertanya ini apa sih video mapping gitu ya? Jadi video mapping itu adalah teknik proyeksi yang menggunakan proyektor yang kalian tahu mungkin infocus kali ya, yang sering digunain di sekolah. Nah itu alat itu kita gunain untuk ditembakkan ke satu bidang. Bidangnya itu macam-macam. Bidang tembaknya itu bisa gedung, bisa barang-barang yang ada di sekitar kita, atau misalkan interior rumah, ataupun stage, ataupun apapun yang ada surface-nya itu kita tembakkan. Lalu optical illusion yang kita gunakan itu dari teknik visual effect yang kita buat di komputer. Itu baik 2D maupun 3D gitu. Nah, jadi intinya adalah video mapping itu ngerubah bentuk fasad aslinya, kita rubah menjadi visual yang baru, visual yang sesuai yang kita inginkan. Kasarnya seperti itu ya, basicnya video mapping kalau kalian pengen tahu tentang video mapping. Nah, ini secara jelas bahasa Indonesianya seperti ini lah ya, teknik proyeksi yang digunakan untuk mengubah objek. Seringkali bentuknya juga tidak teratur, bisa permukaannya tampil di proyeksi video. Nah, objek yang kita tembak itu namanya fasad. Fasad itu bidang tembak. Nah, bidang tembak itu macam-macam. Bisa ruangan, bisa mobil, bisa alat-alat dapur. Itu banyak banget objeknya. Bisa kita ulik. Nah, disitulah sedikit cerita kalau misalkan Sebelum Matahari ngegarap tidak hanya video aja gitu, tapi kita ngegarap beberapa wahana-wahana, lalu juga eksperimental installation juga. Nah, perjalanan Sebelum Matahari, perjalanan sejarahnya video mapping seperti ini sih ya. Jadi awal mulanya tuh dari Disney, wahananya Disney itu di 1969. Lanjut lagi ke 1920 itu ada yang membuat art installation juga. Lalu juga lanjut di 91 itu masih di Disney juga sama. Nah, sampai yang terkenal itu di 98 itu ada spesial augmented reality itu. Sampai akhirnya kalau misalkan di Indonesia, masuk ke Indonesia itu di 2010, Sebelum Matahari itu ngegarap video mapping Fatailah itu di tahun 2010. Itu pertama kalinya video mapping di ruang publik gitu. Tetapi sebenarnya sebelum di 2010 di Indonesia sudah mulai banyak berkembang juga video mapping, tapi masih skala kecil, jadi skala masih interior atau misalkan instalasi permanen tapi kecil-kecilan gitu. Nah, ini beberapa milestone yang udah perjalanan di Sembilan Matahari udah capai gitu ya. Jadi awalnya bikin film, terus bikin animasi production. Kalau kalian tahu laptop si Unyil zaman dulu, nah itu Sebelum Matahari juga kita yang ikut menggarapnya waktu laptop si Unyil zaman dulu. Nah, lalu barulah 2010 masuk ke video mapping event. Masuk juga 2011 itu udah exhibition permanen installation di 2012. Bikin interaktif multimedia itu di 2016. Lalu 2018 juga udah masuk ke licensing interaktif multimedia. Sampai sekarang udah experimental space di R&D centernya kita. Nah, ini yang tadi saya cerita juga di juara pertama di Zushi Media Art Festival 2012 di Jepang.
Ini juara pertamanya. Kita itu waktu itu nembak gedung sekolah dasar di sana. Di sekolah dasar di Zuzi. Nah, ini yang di Moskow International Festival waktu itu di Rusia. Ini yang di Jerman, kita nembak gereja, saya lupa nama gerejanya apa ya. Nah, kita juga waktu itu pernah ngegarap juga video mapping di Prambanan. Ini pertama kalinya kita nembak proyektor di sebuah bidang yang tidak putih, jadi bidangnya itu hitam. Nah, ini tuh jadi monumental banget karena kita pertama kalinya bisa ngebuat acara di Sedratari dengan backgroundnya adalah Candi Prambanan, dan itu semua ditembakkan proyektor. Ini pertama kalinya kita menggunakan banyak sekali proyektor waktu itu. Nah, ini kalau ya kalian pernah waktu kecil gitu ya, pernah nonton video mapping kalau misalkan di daerah Bandung, kebetulan di daerah Bandung. Nah, ini ada pertunjukan video mapping Gedung Sate waktu itu. Nah, kita juga pernah bikin buat iklan juga pas di saat Asian Games dulu. Waktu itu klien kita BRI. Nah, ini mapping di Benteng Kuto Besak, itu di Palembang. Kita pernah juga di sana. Oke, saya mau ngeliatin dulu sedikit video ya. Sebentar. Oh, sharingnya stop ya, bentar. Saya ulang share screen lagi ya, bentar. Mungkin ini saya pengen ngeliatin portofolionya Sembilan Matahari ya. Suaranya ada ya. Semoga videonya gak nge-lag. Tega banget ya bokap lo. Udah tahu muka lo Cina, masih dikasih nama Cina. Tega kali bapak kau. Udah tahu muka kau perempuan, masih dikasih nama perempuan. Tuhan suka yang kayak apa? Yang IP-nya di atas 3. Sesuai Komilton 1. Kecantikan, berbanding terbalik dan kepintaran. Ribuan orang dikejutkan dengan runtuhnya gedung Museum Fathahillah di Jakarta Kota. Anda juga membakar gedung sate di Bandung. Nah, itu apa yang Anda lakukan? To transform historical buildings into the far side of our imagination. To create a place with a sense of belonging. A place to remind ourselves that each and every one of us has an important role towards positive change. Pemirsa, video mapping merupakan sebuah teknik pencahayaan dan artistik yang dapat menciptakan ilusi pada objek. Melalui video mapping, nama Indonesia kembali bergema di kancah internasional. Tim Sembilan Matahari berhasil meraih juara pertama Best Light Designer untuk kategori klasik dalam Art Vision Contest Moscow International Festival Circle of Light 2014 Oktober lalu.
Iya. Gini tuh. Bentar, maaf. Play lagi. Saya kembali ke presentasi saya. Ini suara saya masih ada nggak? Masih ada lah ya. Semoga. Semoga masih ada suara saya ya. Terdengar kan ini ya Kang Yosef? Ada Kak, jelas. Ada. Takutnya putus-putus, maaf. Soalnya di gunung saya ini di Dago. Jadi takutnya internetnya agak kurang lop-lop. Oke, kita lanjut lagi presentasinya. Ini udah masuk ke materi kali ya. Ini kalian kan sekarang udah masuk tahap ini ya, menggali ide kali ya. Udah sampai mau skrip sama sinopsis kali ya. Kalau kalian nanti mau garap film promotion video di daerah masing-masing. Nah, ini materinya juga lumayan nih, tentang design thinking. Nah, di design thinking ini tuh sebenarnya kalau kalian mau menggarap sebuah karya, yang sekarang tujuan kalian adalah membuat karya video gitu ya. Nah, pertama itu sebelum kalian mau merencanakan, wah ini udah ada keidean mau bikin video, tapi ini kalian pertama harus punya rasa empatis dulu. Jadi empati dulu nih ke sebuah permasalahan. Permasalahan di sini adalah objeknya. Misalkan nih ya, contoh, kalau misalkan ini kebetulan ada di daerah Jogja misalkan ya, saya ambil contoh. Nah, misalkan di daerah Jogja. Nah, misalkan rasa empatinya gini. Kebetulan di dekat rumah kalian itu ada pengrajin wayang kulit misalkan. Ada pengrajin produksi wayang kulit. Nah, di sini kalian ada rasa empati. Aduh, ini tempat yang menarik sebenarnya. Kenapa tapi nggak kayak expose ya? Misalkan kayak gitu. Nah, di sini ada rasa empati dulu kalian untuk menggarap sesuatu. Gitu. Nah, empati ini adalah bisa membantu kalian untuk ngedefine sebuah masalah. Gitu. Nah, define di sini itu adalah sebenarnya kalian mau ngasih sebuah sedikit solusi gitu ya, bahwa ada satu tempat, namanya tuh tempat kreatif lah ya, saya sebut lah ya, produksi kreatif yang tidak ke expose, tapi hal ini bisa menarik kalau kalian nanti angkat gitu. Nah, sudah itu kalian langsung ke idean nih, wah ini kalian mau nih menggarap di situ, saya expose, nanti saya jadiin karya saya gitu, karya video dokumenter. Nah, udah gitu, kalian udah ngeidein, udah ngeinisiasi. Nah, kalian baru pertama tuh sebenarnya bikin prototyping. Prototyping di sini sebenarnya adalah kalian sebelum syuting dan minta izin sebagainya, kalian riset dulu sebelumnya. Risetnya seperti ini, kalian coba misalkan googling atau misalkan ada cari-cari artikel atau misalkan karya ilmiah kali ya yang ngebahas tentang wayang kulit misalkan. Nah, dari situ
kalian riset dulu, jadiin prototype gitu. Kalian analisis dulu, wah ini kalau misalkan digarap bagian mana nih yang harus difokusin, misalkan di pas lagi setelah dibuat dari nol banget sampai lagi diproduksi, lalu nanti dimainkan sama dalang misalkan. Nah di situ setelah kalian udah riset sepanjang waktu yang kalian tentukan, nah baru deh kalian masuk ke tes. Nah di tes di sini baru kalian ngetes untuk syuting, dan mulailah kalian menginisiasi, wah ini skripnya kayak gini, saya harus wawancara orangnya, lalu juga nanti siapa aja pendukungnya, narasumber pendukung, misalkan narasumber utamanya, pengrajin utamanya nih. Nah lalu ada misalkan dalangnya yang menggunakan si produk tersebut gitu misalkan nih. Nah si dalangnya tersebut diwawancara juga sama kalian untuk menambah dan melengkapi sebuah testimoni dari hasil pengrajin wayang tersebut kayak gitu. Nah makanya alurnya memang seperti itu nantinya gitu. Dan udah nanti tes itu kalian tetap harus inline sama rasa empati kalian. Jadi inline nggak, kalau kalian udah ngerasa kayak gini, nah kalian nggarap video itu nantinya tuh orang lain akan seperti apa, pengennya seperti apa, pengen misalkan, oh ternyata setelah nonton video ini saya jadi tahu informasi bahwa ada tempat ini di Jogja yang membuat sebuah produksi wayang yang nggak ke-expose di media misalkan gitu. Nah makanya dari situ kalian harus tes dulu, reveal insight-nya dulu. Insight-nya itu kalian insight itu bisa dibilang hal yang terpendam di sebuah produk gitu. Hal yang terpendam di sebuah objek. Objeknya adalah kan di sini wayang gitu, wayang kulit. Nah, ini bisa diimplementasikan sama kalian di berbagai macam objek yang di sekitar daerah kalian gitu ya. Misalkan kalau di Aceh misalkan ada kalau destinasi daerah mungkin kalau saya mikir ada museum tsunami kalau nggak salah di sana ya. Nah itu kenapa nggak coba diekspos sama kalian, misalkan kalau misalkan ada akses ke sana. Lalu misalkan lagi di yang daerah Lombok misalkan, itu Lombok banyak banget destinasi-destinasi yang bagus-bagus gitu ya. Jogja apalagi, lalu Bandung apalagi, banyak banget tuh yang nggak ke-expose. Jadi di sini saya sebenarnya tekanin juga, jangan hanya kalian berpikir bahwa video yang kalian garap itu hanya untuk promosi satu satu destinasi yang destinasi wilayah wisata gitu. Jangan hanya terpatok sama wisata, tapi hal-hal kecil pun yang seperti yang tadi saya ceritakan, yang tentang produksi wayang kulit, itu juga kalian bisa garap. Kalau misalkan yang ada di Bandung, contoh misalkan nih ada di daerah mana lah misalkan nih, terus atau di Jawa Barat kali ya, yang misalkan ada bengkel kulit misalkan nih. Bengkel kulit ini misalkan nanti bisa dia tuh ngeproduksi jadi sebuah tas misalkan nih. Nah itu kan sebenarnya bisa digarap gitu jadi sebuah video promosi sama kalian. Jadi tidak hanya tidak selalu tempat wisata, tapi juga hal-hal misalkan yang tidak terlalu keidean sama orang lain ternyata bisa kepikiran sama kita. Makanya kata saya juga tadi, kembali lagi ke bahasan yang di awal tadi, don't trust the first idea, itu kayak gitu. Makanya selalu harus kalian berdiskusi selalu sama teman-teman kalian, karena itu yang bisa membuka wawasan kalian gitu. Kita lanjut ya. Nah, kalau tadi udah ngegali ide tuh ya, udah design thinkingnya kalian benar-benar ngeproses dengan baik. Nah, tetap better planning, better execution.
Nah, di sini juga kalian pas lagi ngegarap selalu inget kekurangan ability dan strength kalian. Jadi misalkan saya kekurangannya nggak bisa editing misalkan, tapi saya bisanya jadi kameramen, sinematografer. Nah, berarti kalian harus punya rekan satu tim yang bisa ngedit gitu. Atau misalkan, aduh saya nggak ngerti sama musik. Nah, itu kalian harus bisa punya temen atau rekan kalian yang bisa ngebantu kalian untuk membuat musik, yang ngerti tentang musik. Nah, udah gitu, udah mengenai udah tahu kelemahan kalian, kelebihan kalian apa, kekuatan kalian apa. Terus tahu dulu resource kalian tuh punyanya apa. Misalkan nih, saya punya kamera, saya punya PC atau laptop misalkan nih. Atau misalkan kalau nggak punya keduanya, kan bisa kalian ngegarap, misalkan ya kebetulan HP kalian bagus kameranya, kenapa nggak ngerekamnya pakai HP gitu. Itu juga bisa jadi opsi gitu. Jadi jangan terpaku harus kameranya bener-bener DSLR gitu ya, nggak perlu, karena ada beberapa karya di luar maupun di Indo juga yang mereka tuh nggarapnya pakai HP, ada loh. Jadi jangan terpaku sama alat gitu. Makanya kalau alat kalian cukup seadanya, bisa mumpuni dan kalian bisa keep up, kenapa enggak gitu. Bentar, saya minum dulu. Nah, udah gitu. Nah, ingat kalian itu kalau pas ngegarap film atau video dokumenter gitu ya, untuk promosi gini, kalian tetap harus punya tim ya. Jadi jangan sampai kalian one man show. Saya sarankan memang tidak one man show, karena kalian chance-nya mungkin sangat berat gitu ya. Dan juga ujung-ujungnya kalian bisa tipes gitu kalau misalkan kalian kerjain sendiri gitu ya. Jadi makanya jangan sampai kalian nggak punya tim. Kalian tetap, teman-teman kalian juga harus kebantu. Benar-benar banyak yang nge-support juga. Dan juga tahu kalian mulainya dari mana. Nah, jadi misalkan nih, wah saya harus mulai dari mana nih, ngerisetnya dari mana, nanyanya ke siapa, tempatnya di mana. Nah kayak gitu-gitu, kalian mulai mencari, menggali itu hal-hal kayak gitu, mulai startnya di mana. Terus juga tahu teman-teman kalian, terus kadang juga tahu kompetitor kalian juga penting. Nah, tahu finish line kalian tuh di mana untuk jadi target kalian. Misalkan nih, tahu tanggal sekian itu deadline untuk pengumpulan. Nah, itu juga kalian harus tahu itu. Dan juga pasti kalian tetap harus be yourself ya. Jadi jangan minder gitu. Kalian aduh jago-jago satu tim lain mah aduh saya mah belum bisa. Jangan kayak gitu. Makanya hilangkan pikiran kayak gitu. Coba kalian fokusin kemampuan saya seperti apa, teman-teman saya seperti apa, punya tools apa aja. Kalau misalkan kalian sanggup, ayo garap gitu bareng-bareng gitu. Makanya seperti di 9 Matahari, kantor saya tuh semangat kolaborasi itu sangat penting gitu. Nah, lanjut ini ke fine tune ya, cari to adjust precisely gitu ya. Untuk jadi high level performance itu kalian tetap sebelum menggarap project ini tuh praktis dulu. Jadi kalau misalkan nih nanti di hari H syuting ya, kalian hari-hari sebelumnya udah ini gitu udah latihan dulu lah megang kamera kayak gimana, terus juga nanti pas itu ngerekam audio seperti apa. Kalau misalkan di sana ruangannya gelap, berarti harus ada bantuan cahayanya berarti nyawa di mana, minjem di mana gitu-gitulah. Terus juga sedikit kasih difficult tuh kesulitan, agak lumayan ditambah kesulitannya gitu setiap kalian lagi praktis. Nah, higher, further, faster tuh jadi intinya kalian tetap harus bisa
bergerak cepat juga, karena kalian juga kan di sini menggarap ada tenggang waktu gitu untuk pekerjaannya gitu. Nah, jangan lupa ini assessment, games, challenge, dan competition juga itu kalian penting banget gitu. Sama experience juga nanti yang bisa ngejawab hasil karya kalian gitu. Jadi makanya saya bilang mah nggak ada yang nggak mungkin gitu. Misalkan nih, kebetulan saya aja dulu kalau saya sedikit cerita ya. Jadi dulu tuh saya padahal pengennya itu adalah saya pengen jadi chef. Jadi jujur nih, saya nggak ada kepikiran dulu pengen masuk desain. Tapi saya pengen, karena saya suka masak, saya dulu tuh waktu SMA pengennya saya jadi chef. Tapi ya kesampean. Karena orang tua memang tidak mengizinkan saya jadi juru masak. Jadi kuliah juru masak. Dan saya akhirnya ngambilnya di situ, dan memang saya suka gambar juga. Akhirnya saya ngambil hobi saya yang satu lagi, yaitu suka gambar itu ya desain gitu ya, ke multimedia. Sampai sekarang akhirnya jadi manajer kreatif gitu. Makanya rezeki mah nggak ada yang tahu gitu. Makanya pengalaman itu jadi kunci utama kalian ngegarap sebuah karya sih ya gitu. Jadi ingatlah kalian kalau misalkan nanti udah 5 tahun atau 7 tahun mendatang, setelah kalian mengingat tahun ini gitu, kalian lagi nggarap project ini, pasti kalian ketawa-ketawa sendiri sih. Oh, dulu saya udah di level sana, sekarang saya udah di level sini, kayak gitu. Itu makanya pentingnya pengalaman itu seperti itu. Nah, ini nih, kalau kalian bikin planning itu mau yang gimana nih? Mau yang straight, lurus aja, better plan tuh ya, langsung ke on the spot gitu ya. Jadi challenge-nya dari kalian bikin planning berurutan sesuai dengan anjuran, atau kalian mau ribet dulu hasilnya nantinya jadi yaudah hasilnya oke gini segini gitu. Itu pilihan kalian gitu. Jadi kadang ada beberapa waktu penggarapan video tuh ada yang di ranah bawah gitu ya, bagian bawah tuh saya juga pernah ngalamin. Ada yang dulu waktu bikin itu benar-benar rapih banget sih. Jadi benar-benar eksak banget dari A sampai Z itu rapih banget gitu, berurut. Nah, ada juga yang cekcok. Nah, itu juga karena setiap project, setiap yang kalian garap itu pasti obstacle-nya beda-beda. Jadi berharap kalian harus punya planning yang baik sih untuk menggarap video. Nah, di sini udah kita masuk ke materi 2 ya. Materi 2 tuh tentang workflow. Nah, tadi udah banyak cerita tuh gimana cara nggali ide dan sebagainya. Ide kalian tuangkanlah jadi sebuah skrip atau narasi. Itu penting banget di penggarapan video. Video apapun ya, mau film, mau film pendek, film layar lebar, mau film dokumenter, itu kalau nggak ada skrip buyar semua. Lalu juga storyboard. Setelah bikin skrip, masuk ke storyboard, kalian gambar setiap detail dari si skrip. Lalu juga mood board juga penting. Jadi mood board itu pentingnya adalah nanti hasil video kalian itu kalau orang nonton itu moodnya mau seperti apa. Saya kasih contoh seperti ini. Kayak semoga di sini pada suka nonton film ya. Kalian mungkin tahu nggak film The Matrix zaman dulu? Aduh, kalau ada yang tahu ya, udah itu jadul banget sih. Memang itu zaman saya. Film The Matrix itu kan tentang teknologi gitu, kita masuk ke dunia virtual zaman dulu. Nah, itu kalau kalian tahu tone-nya itu, mood-nya itu warnanya hijau semua. Kenapa? Ada alasannya, karena di era itu digital itu komputer itu, kalau misalkan di komputer zaman dulu tuh warnanya hijau kalau pas kita kedap-kedip untuk ngetik. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada film berikutnya, kalau kalian pernah lihat filmnya Batman The Dark Knight Rises, itu kenapa tone-nya itu harus warna biru? Karena di situ kita sebagai penonton ngerasain bahwa di sana tuh keadaannya memang lagi mencekam dan juga agak
dingin gitu. Jadi penonton itu diajak ke arah sana moodnya. Nah itu mood board tuh pentingnya seperti itu. Kalau kalian nanti menggarap sebuah video promosi itu, moodnya mau seperti apa, warna itu penting nantinya. Jadi kesan si penonton ngerasain nonton video kalian kayak gitu. Nah lanjut nih ke template productionnya, nanti mau ukuran berapa, ini juga penting gitu. Mungkin kalau di sini udah di setnya yang HD kali ya, 1080p. Ini saya hanya ngasih lihat gambaran aja, comparison resolusi ya. Jadi untuk sekarang tuh, zaman sekarang memang udah sampai 8K, itu 8K itu udah ukurannya 7000. Nah ini tuh udah, kalau misalkan 7000 itu udah skala video mapping ya, atau bisa dibilang bioskop itu, kalau nggak salah bioskop itu masih 5K kalau nggak salah, ukuran bioskop ya 8K. Nah untuk penggarapan kayak misalkan kita di Sebelah Matahari itu udah lebih dari 8K. Kita pernah juga ngegarap ukuran 12K, itu pernah kita di Bali pernah. Itu ngerendernya setengah mati. Nah yang berikutnya pra-production nih, masuk ke pra-production. Pertama yang pasti tadi nentuin tujuannya, kalian mau kemana, mau garap apa. Lalu juga timeline production juga penting, itu kalian bikin tanggal-tanggal jadwal gitu ya. Hari ini kesana survei, hari ini nanti misalkan ngobrol sama narasumbernya, hari ini misalkan siapin skrip, beresin storyboard dan sebagainya, sampai nanti di tanggal sekian syuting berapa hari, itu juga penting. Itu timeline production itu penting banget. Lalu juga, nah detail anggaran juga penting juga nih, karena kalian nggak akan mungkin kesana sini nggak mungkin nggak ada budget ya. Jadi itu juga hal yang sedikitnya kalian patut dipikirkan. Menentukan shot list ini juga penting sama. Jadi setelah kalian punya script dan storyboard, itu kalian coba runutin shot list kalian yang nanti kalian mau nge-shoot. Nah untuk bisa menentukan shot list, makanya kalian harus survei dulu. Nah di sini ada namanya Reki. Reki itu kalian datang dulu, survei, datang ke sana, tahu keadaan di sana seperti apa. Nah, sambil kalian di sana tuh kalian mencoba-coba juga, kalian ngerekam di HP atau apa. Wah, ini angle-nya kayak gini nih, yang di sini kayak gini. Objek ini nanti seperti ini. Nah, seperti itu. Kalian Reki dulu, itu penting juga. Lalu juga siapin kru yang pasti, nggak akan mungkin kalian sendirian. Minimal itu, saya dulu waktu tugas akhir waktu kuliah S1 itu yang ngebantu syuting itu 3 orang. Waktu syuting ya itu karena waktu itu bikin dokumenter. Saya juga dulu pernah bikin dokumenter tentang pencaksilat kebetulan. Itu. Jadi angkat budayanya saya ngambilnya pencaksilat pas itu. Bisa dilihat juga sih nanti, saya akan kasih contoh sedikit lah karya dulu saya. Nah, udah nyiapin semua nih di pra-production, perizinan pun ini jadi hal yang utama juga. Jadi udah nyiapin tapi nggak dapet izin, aduh repot banget nanti kan kalian gimana ya nanti syuting, ribet susah tuh nanti. Nah makanya perizinan tuh jadi titik utama juga kalian untuk kerjain gitu ya. Lanjut. Nah ini udah dari production masuk ke production nih, syuting. Udah itu kan udah dijadwal nih tanggal berapa syuting. Nah di syuting pun kalian gimana nih rekan audionya di VO narasumber, apakah pakai tambahan mic kah, atau misalkan ngerekamnya audionya nanti dari HP, itu macam-macam kalian coba ulik lah. Zaman dulu aja saya waktu itu wawancara narasumber itu saya pakai HP semua sih. Kebetulan memang saya minim budget pas itu. bikin dokumenter itu saya pas itu pakai HP, dan HP-nya itu zaman dulu nih HP ini dibungkus sama kalau
busa yang buat mic kayak gitu. Jadi untuk meredam suaranya biar nggak terlalu noise seperti itu. Minimalisir banget sih gitu. Cukup. Nah, lalu juga pentingnya stock shoot. Stock shoot di sini adalah seperti ini, misalkan kalian udah bikin shot list. Masing-masing list shot itu kalian coba bikin stock shootnya. Stock shoot itu jadi jangan hanya sekali take udah beres, sekali take juga. Nah, jangan. Di angle tersebut kalian bisa rekam sampai 3 atau 5 kali untuk stok kalian itu. Jadi kalau misalkan ini kurang bagus nih, yang ini kurang panjang durasinya misalkan, nah itu stock shoot itu penting banget. Jadi perbanyaklah stock shoot kalian, nanti itu yang jadi pengaruh nanti pas editing. Nah juga, ini tetap teman kalian itu harus ada juga, atau kaliannya gitu ya. Time management itu penting banget, karena kalau misalkan kalian udah terencana, udah terjadwal, tapi time managementnya buruk, di satu hari syuting itu kalian mungkin bisa jadi nggak dapat apa-apa kalau kalian tidak ada yang nge-manage waktunya dengan benar. Kayak gitu, bisa jadi footage-nya nggak bagus-bagus gitu, nggak masih nggak, kurang berkesan atau kurang banyak jadinya gitu. Nah itu time management juga penting. Jadi benar-benar dijadwal syuting dari pagi, misalkan dari jam 7 sampai jam 12, karena nanti kalau misalkan lewat dari jam 1 atau jam 2, warna cahaya di sana berubah kayak gitu-gitu. Itu waktu syuting juga penting juga, karena waktu pagi sampai siang itu jam 12 itu cahaya masih bagus kalau di kamera. Nah udah jam 1 sampai jam 3 itu udah mulai agak rada kebiruan. Nah ke sore itu udah rada kuning gitu. Dan juga udah sampai kalian nge-shooting banyak-banyak, jangan lupa backup data file dan storage. Itu juga hal terpenting juga. Jadi karena dulu saya pernah pengalaman juga, jadi udah syuting di hari ketiga kalau nggak salah, itu hari ketiga syuting, taunya pas udah mau masuk ke hari kelima, data di syuting hari ketiga korup. Nah itu hati-hati, makanya pengalaman saya juga sih ya, makanya jangan sampai hal itu terjadi. Pokoknya benar-benar rapih aja, udah syuting kalian masukin ke laptop atau ke hard disk, nanti syuting lagi, terus dari hard disk kalian copyin lagi ke laptop teman kalian kayak atau kemana, yang penting kalian punya backup datanya gitu. Atau yang sekarang bisa dibilang yang lebih aman, masuk ke Google Drive lah misalkan kayak gitu. Nah udah gitu kalian baru deh masuk ke post production nih, editing. Nanti kalian mau pakai apa, pakai Premiere atau Vegas Pro atau After Effects, atau misalkan iMovie kalau ada yang pakai MacBook, atau misalkan apalagi ya, video editing itu udah banyak banget lah pokoknya. Kalau misalkan di HP editingnya juga kenapa enggak gitu ya, banyak banget software aplikasi di HP yang bisa editing. Kalau yang kalian tahu mungkin sering kalian lihat KineMaster juga, itu kalau yang pro-nya juga lumayan, itu bisa editing di HP gitu ya, kalau HP kalian mumpuni. Lalu juga sound dan musik ini juga penting. Ingat kalau misalkan kalian udah ngegarap syuting video dokumentasi lagi, video dokumenter seperti ini untuk promosi, musik itu dan sound itu menjadi penting. Setiap karya video atau karya multimedia manapun gitu ya, 70% itu nyawa itu ada di sound dan musik. Jadi kalau misalkan soundnya jelek atau musiknya jelek, itu nyawa dari karya tersebut hilang. Kayak gitu. Ini hal penting banget nih. Kalian coba catat gitu ya. Karena ini juga saya selalu jadi pedoman saya gitu, kalau misalkan di kantor itu mau garap sebuah karya, kalau musiknya masih belum punya nyawa itu susah banget itu. Karyanya nanti jatuhnya karyanya jadi hampa. Lalu juga di situ kalian bisa nyelipin juga tuh motion graphic. Nah di sini juga kalau nggak salah ada beberapa wilayah yang udah PSBB misalkan nih, kalian agak sulit untuk syuting. Nah kalian bisa siasati dengan motion graphic.
Jadi video promosi kalian bisa jadi gabungan dari beberapa video footage, baik itu diambil langsung ataupun misalnya kalian dapat referensi dari mana gitu untuk kalian diolah menjadi sebuah mesin grafik. Nanti saya juga kasih lihat contohnya juga. Lalu udah kalian editing, masuk musik, juga masuk ke color grading. Kayak tadi udah masuk ke mood board-nya tuh. Pengen feel-nya seperti apa, warnanya seperti apa, tone-nya nanti kayak gimana, rasanya nonton itu video kalian seperti apa, kayak gitu. Nah udah gitu udah beres deh, kalian tinggal proses rendering. Renderingnya nanti misalkan jadinya MP4 gitu, H264. Biasanya kita menggunakan juga H264 ya kalau untuk convert video, dan utamanya buat YouTube biasanya minimal H264 gitu. Nah ini saya akan bahas juga lebih detail tentang sound design gitu ya, sound design yang nanti kalian ingat. Musik pun kalau misalkan kalian bingung, beberapa juga ada musik-musik gratis di Google. Kalian tinggal googling aja sih, ada beberapa website yang gratis gitu ya si musik-musiknya, ataupun kalian bisa bikin sendiri gitu musik itu. Jadi tidak hanya terpaku sama musik yang kalian ambil kayak gitu. Bisa jadi suara-suara alam kalian di pegunungan pun, atau suara air, suara suara hewan atau suara apapun, itu bisa jadi sebuah musik gitu ya. Makanya di situ ada titles, ambience, terus juga kontras itu misalkan besar kecilnya itu penting banget. Misalkan pas lagi narasumbernya ngomong, berarti musiknya harus lebih low. Itu masuknya udah di editing gitu ya. Terus juga ada kalau misalkan kalian mau bikin musik pengiring yang benar-benar repetisi gitu ya, itu kan musik juga beberapa banyak yang repetisi juga sih. Kalian banyak banget yang bisa dibuat hanya dengan imajinasi kalian dalam menggarap sebuah musik. Makanya originalitas dari sebuah karya itu originalitas dari segala aspek, baik itu syuting video, aset motion grafiknya, animate motion grafiknya, lalu juga musiknya kalian buat juga gitu. Nah makanya itu juga jadi pertimbangan kalian di sini. Kalian menggarap nanti video kalian tuh, karya kalian, jangan sampai musiknya hanya asal comot dari YouTube misalkan, atau misalkan dari SoundCloud atau dari apa yang kalian tuh nggak izin dulu. Nah itu kan bahaya banget, nanti karya kalian kena copyright gitu. Kecuali kalau misalkan kebetulan teman-teman kalian itu ada yang jenius sama bikin musik, misalkan suka banget sama bikin musik, entah itu dari program apapun ya gitu, misalkan Ableton atau misalkan Fruity Loop gitu ya. Ada aja kadang anak SMK atau anak manapun gitu ya, yang mereka ternyata jeniusnya bukan di editing atau di video, tapi jeniusnya itu di musik. Ada yang seperti itu. Jadi jangan sampai jangan kalian anggap enteng, musik mah tinggal ngambil nanti dari sini. Nah hati-hati kena copyright, itu aja sih tekanan di situ. Nah ini udah masuk referensi ya. Saya akan memperlihatkan beberapa contoh. Ntar saya masuk dulu. Bentar. Ini ada di referensinya dari luar gitu ya. Ini tuh kalau kalian lihat ini tuh tempat mebel gitu sih. Tapi dengan adanya motion graphic jadi lebih hidup. Ini kelihatan semua lah ya. Semoga videonya tidak terlalu patah-patah. Padahal ini sederhana banget.
Gue bayangin, ini tempatnya tuh hanya tukang kayu, tapi dengan ada motion graphic jadi keren banget videonya. Ini punten, di sini saya dekat masjid, saya mute dulu ya, mungkin sedikit intermezzo dulu. Saya pause dulu ya. Bentar. Ya, halo, cek 1, 2, 3, udah ada lagi. Azannya udah beres. Saya bisa lanjut kali ya. Suara saya aman kan ya, Kang Yosef? Aman. Siap, saya lanjut ya. Di referensi berikutnya ini sebenarnya dokumentasi karya di Sembilan Matahari sih ya. Ini bisa jadi referensi kalian juga. Silahkan dilihat. Ini kalau ada yang di Bali, aduh bentar maaf internetnya. bentar internetnya lumayan. Ini kalau di sini ada yang di daerah Bali, ini kita pernah ngegarap juga di Tanah Lot. Ini waktu itu di Tanah Lot ada acara Tanah Light, itu kita ngegarap di situ untuk wisata malam gitu di sana. Jadi pengunjungnya memang dari mancanegara banyak banget, dan juga kayak kita mengenhance wisata di Tanah Lot gitu ya, jadi wisata malam di situ. Lalu di sini juga kebetulan saya mau ngeliatin ini aja deh. Di sini kebetulan kita ada project sama Perpusnas. Ini bisa jadi contoh kalian juga untuk ngegarap dokumenter gitu ya. Ada narasumber dan juga objek-objek perhatiin juga sama dari sisi sinematografinya gitu ya. Bisa kalian perhatiin juga. Silakan. Aduh maaf. Awalnya ini dimulai dengan bagaimana kita harus membuat heritage atau gedung yang memiliki nilai sejarah tinggi bisa tidak terjebak pada era atau masa yang terlalu lampau. Dan video mapping adalah media kontemporer atau media kekinian yang bisa kita buat untuk membawakan cerita atau pesan, informasi yang bisa disampaikan secara lebih menarik kepada pengunjung. Jadi akan terjadi perkawinan antara masa lalu dan masa kini dalam konteks yang kontemporer dan lebih menarik untuk pengunjung. Video mapping dengan teknik projection itu bisa membuat kita membawakan animasi
animasi bisa kita sisipkan pesan-pesan atau kita bisa mendesain atau merancang pesan sehingga informasi yang disampaikan itu bisa lebih menarik. Dan disinilah keluasan teknik ini kita manfaatkan untuk mendukung gerak pengunjung di wilayah Gedung Cagar Budaya supaya mereka juga bisa lebih melihat bagaimana gedung tua atau interior yang masih bernuansa zaman Belanda itu bisa berpadu menarik dengan media kekinian. Kami melihat dan setelah melakukan beberapa trial, juga survei di lapangan langsung, menguji kepada beberapa pengunjung, rata-rata mereka puas. Dan Epson juga menawarkan kualitas gambar proyeksi serta brightness atau level cahaya yang sangat mumpuni untuk kita bisa aplikasikan di tantangan ruang-ruang heritage macam ini. Dalam konteks tantangan Gedung Cagar Budaya Perpusnas, Epson mampu menjawab hal-hal yang paling krusial yang kita perlukan. Sebagai contoh, jarak tembak projection yang tidak mungkin kita bisa mengambil ruang begitu luas, dan ini bisa diakali dengan ketersediaan lensa dan spek hardware yang juga memadai untuk itu. Lalu juga pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya pada kapasitas level cahaya yang sangat terang ataupun sangat minim, kita bisa menggunakan atau mengandalkan perangkat ini untuk keperluan-keperluan yang sesuai dengan adaptasi pada wilayah-wilayah tersebut. Proyektor Epson didesain sangat user-friendly, bahkan tim kami juga yang harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, mengakali pada ceiling-ceiling yang tidak boleh kita tidak boleh kita bongkar ya, karena ini adalah gedung heritage, itu mampu memberikan kemudahan bagi para tim atau pekerja untuk bisa memasangkannya dengan baik. Dan saya rasa untuk pemeliharaan juga akan sama, karena perangkat atau peralatan ini didesain sedemikian rupa supaya penggunaan dan pemeliharaannya itu bisa memudahkan bagi para penggunanya. Buat saya, Epson mampu menjawab tantangan zaman bagi kebutuhan kita akan perangkat multimedia yang luas, adaptif, dan solutif. Yang tadi bisa jadi referensi ya di video yang tadi, dari segi pengambilan teknik sinematografinya, lalu juga di situ kalian kan bisa ngeliat lah tadi ya, objeknya itu adalah Perpustakaan Nasional gitu. Nah, Perpustakaan Nasional kita waktu itu juga lumayan dapat nge-upgrade dari wahananya, juga kita mendokumentasikannya juga gitu, karya-karya kita di sana. Nah, itu juga bisa jadi referensi kalian untuk ngegarap di satu wisata ataupun objek tempat yang nanti kalian tuju. Nah, kalau misalkan kalian di sini kebetulan kepentok sama PSBB, kebetulan di Jakarta kan lagi PSBB gitu. Nah, siasatinnya itu sebenarnya bisa jadi kalian menggarap motion graphic, video dokumenter motion graphic, bisa jadi kayak gitu. Jadi penggabungan syuting dan juga penggabungan motion graphic. Nanti saya bakal ngeliatin juga contoh. Ini ada referensi juga. Saya bakal ngeliatin. Ini kebetulan saya dapat dari YouTube. Ini lumayan bagus menurut saya. Pas itu ini media promosi wisata Cililin. Ini gunain motion graphic ya, lucu banget.
Cililin, sebuah daerah di Bandung Barat yang dapat kita jelajahi wisata alam dan kulinernya, ditemani oleh udara sejuk dan pemandangan yang asri. Curug Balela, air terjun yang dijuluki Niagaranya Bandung Barat karena besar dan indah, menjadikannya salah satu objek wisata favorit. Lalu, jika ingin melihat keindahan Bandung Barat dari ketinggian, terdapat venue Gantole dengan para layangnya. Terdapat pula destinasi yang merupakan warisan geologi, yaitu Jurugan Gunung Putri yang terkenal dengan keeksotisan dan keindahannya. Selain itu, jangan lupakan makanan yang menjadi ciri khas daerah Cililin, yaitu wajit Cililin yang dapat kamu jadikan sebagai buah tangan. Jika kamu ingin menikmati ketinggian di malam hari, camp area hutan Venus Pananjung menjadi salah satu rekomendasi berkemah dan bermalam. Tidak lupa untuk menikmati makanan khas dari Cililin, yaitu rumah makan Napak Sancang dengan pengalaman makan di atas danau akan membuat wisata Anda semakin menarik. Ayo berkunjung ke Cililin! Nah itu, ini menggunakan motion graphic ya, si medianya. Jadi kalau kalian yang benar-benar kepentok sama kondisi sekarang yang PSBB, ini bisa jadi alternatif kalian untuk mengerjakan ngegarap karya kalian masing-masing ya. Atau misalkan juga kalian keidean, wah nanti video dokumenter saya nanti digabung sama beberapa motion graphic, misalkan ditambah seperti ini, kenapa enggak gitu. Atau di sini juga ada kebetulan sebenarnya ini kebetulan temanya pandemi, kita juga ngegarap sebuah motion graphic ini tentang life shield. Ini bisa jadi referensi. Sudah hampir 30 hari sejak kami menjalani proyek Life Shield. Sebentar, saya fullkan dulu. Sebuah gerakan perlawanan terhadap COVID-19 di mana kami melindungi para pelindung kami atau frontliner dengan cara memproduksi dan membagikan secara gratis face mask kepada tenaga medis di seluruh pelosok Indonesia. Internetnya lumayan berat. Setiap hari kami awali dengan hunting material di toko-toko kota Bandung yang semakin lama semakin menipis persediaannya. Di saat satu material sudah tidak bisa didapatkan, berarti kami harus mencari solusi baru dengan bahan yang masih bisa didapatkan. Jika material sudah didapat, maka selanjutnya adalah mendrop mereka ke workshop-workshop produksi kami sambil menjemput parts-parts yang sudah selesai dibuat. Kembali ke base camp, berlanjut dengan produksi komponen, packing, dan distribusi yang berlangsung sampai jam 2 atau jam 3 subuh setiap hari, dan diakhiri di kantor jasa pengiriman 24 jam dengan puluhan paket yang akan meluncur ke seluruh pelosok Indonesia. Tidur sebentar, ulangi lagi besoknya. Pada tanggal 16 kemarin, Project Life Shield sudah memproduksi 7.089 unit Life Shield. Dari jumlah itu, 5.199 unit telah kami sebar baik langsung maupun melalui network perakitan kami ke lebih dari 232 rumah sakit puskesmas di seluruh Indonesia secara gratis. Tersebar di 16 kota di seluruh Indonesia, Life Shield mengandalkan para relawan lokal di segala penjuru Nusantara untuk melindungi garda terdepan di daerah masing-masing. Pada akhir bulan April kemarin, jumlah produksi telah menembus angka 10.000 unit. Dan saat ini, Project Life Shield sudah mencapai 10.380 unit. Dengan demikian, jajaran tim medis di seluruh pelosok akan mendapatkan perlengkapan Life Shield secara gratis. Dan mereka berjuang tanpa perlu mengkhawatirkan diri mereka karena telah terlindungi. Namun nyatanya, relawan memiliki kendala dalam menjangkau ke berbagai area pelosok tersebut. Biaya yang tidak sedikit menjadi hambatan dalam memperjuangkan distribusi sekitar 2.000-an unit Life Shield yang saat ini sebenarnya sudah siap untuk dikirimkan. Terus membuka jalur komunikasi baru untuk memperluas titik penyebaran hub relawan di Indonesia masih diupayakan. Namun, segala upaya ini semua masih belum cukup tanpa adanya pendanaan yang kuat. Oleh karenanya, kami mengajak teman-teman di rumah yang berjuang memutus rantai COVID-19 untuk turut berkontribusi dalam perjuangan para relawan Project Life Shield. Karena menjadi pahlawan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Mari luangkan waktumu untuk membantu mereka yang berjuang dalam mencegah penyebaran virus secara langsung.
Oke, tadi udah ngeliat referensi ya, berbagai referensi yang saya liatin. Semoga bisa ngebantu kalian menggali ide kalian nanti menggarap si project ini. Semoga bisa membantu juga sih ya yang saya tadi sharing. Saya akan lanjut juga ini ngejelasin tugas kalian selanjutnya adalah kalian membuat skrip dan sinopsis. Nah, contohnya bisa saya liatin sedikit kali ya. Di sini, sebentar saya kasih lihat dulu. Aduh, maaf. Itu di mana tadi? Bentar, saya lupa. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Nah, ini dulu waktu saya bikin menggarap video dokumenter tentang Merpati Putih. Waktu itu saya objeknya adalah pencaksilat Merpati Putih. Nah, ini ada sinopsisnya, rangkuman si alur ceritanya seperti apa. Lalu juga, nah di sini ada storyline. Di sini baru pendetailan dari awal film sampai akhir video itu seperti apa kayak gitu. Jadi ada pertanyaannya nanti gimana. Terus di sini kalau misalkan ada dialog seperti apa. Kalau misalkan nanti nanya ke narasumber seperti apa. Nah, kalian buat sedetail mungkin. Nah, misalkan ini sesi dokumenter, tanggapan murid seperti apa. Nah, di sini juga ada sesi dokumenter guru dan dewan guru. Misalkan nih pelatihnya di sana waktu itu saya menggarap pencaksilat Merpati Putih. Nah, ini benar-benar kalian coba sedetail mungkin untuk membantu kalian nanti pegangan kalian saat membuat video gitu ya. Di sini juga mungkin ada yang contoh lagi sedikit kali ya ini. Nah, ini 0% ini dari Kang Yosef ini. Nah, ini juga sih sama nih, detail banget ini. Nah, scene 1 seperti apa nanti gambarannya kalian di framingnya seperti apa, yang kelihatan apa kayak gitu-gitu. Terus nanti scene 2 seperti apa, nanti ada VO-nya kayak gimana, terus nanti apakah ada dialog. Nah, di situ kalian coba buat sedetail mungkin, semenarik mungkin, dan ingat ini tuh bukan buat apa ya, buat kita, bukan buat panitia atau juri gitu ya, tapi ini tuh nanti pegangan kalian masing-masing gitu. Jadi pedoman kalian nanti pas ngerjain, kalau skripnya baik, rapih, nah nanti kalian kesananya juga kalau kalian bikin storyboard dan nanti bikin shortlist itu juga membantu kalian gitu pas syuting gitu. Itu penting banget makanya. Begitu kali ya. Kang Yosef mungkin cukup presentasi saya. Ini udah selesai. Mungkin bisa masuk sesi selanjutnya kali ya. Saya kembalikan ke Kang Yosef. Terima kasih. Oke, Kang Rio. Bentar, saya stop dulu. Nah. Ya. Oke, Kang Rio, luar biasa sekali. Apalagi ini mah membuat saya juga ingin berkarya terus ya. Tadi benar ya kata Kang Rio, bagi orang kreatif tidak ada itu masalah kendala. Nggak ada. Selalu ada ide dan pemecahan jalan keluar ya. Betul. Apalagi saya lihat tadi yang karya museum, Pak Rip ya, seperti yang kita ketahui bahwa museum itu kadang kita malas datang ke museum gitu ya. Tapi dengan pembawaannya kreatif, kayaknya saya juga tertarik untuk datang gitu ya. Iya kan, betul. Iya, mungkin saja di daerah teman-teman ada dulunya sejarah kan bisa digambarkan, divisualisasi ya. Betul. Pokoknya bagi orang yang kreatif tidak ada alasan ya untuk tidak berkarya, tetap berkarya ya. Betul. Oke. Sepertinya Pak Rip sudah tidak tahan untuk bertanya nih, langsung aja kita buka nih ya. Buka tanya jawab nih. Oke, siap, kita buka teman-teman. Silakan jika ingin bertanya, kalian cukup chat di link Zoom ataupun di YouTube streaming di channel SMK Alopa. Alopa TV ya, Alopa TV SMK Alopa. Mohon maaf. Oke kan? Oh, sudah ada nih. 3 pertanyaan dulu. Boleh. Nama dulu ya. Silakan.
udah nge-season dulu. Ya. Silahkan, mangga semua Pak Rifki dulu mungkin. Oke, Kang Rio nih. Siap. Boleh, silakan. Oke, saya Wulan Safitri dari SMK Nurul Huda Ngawen. Oke, Ngawen. Siap. Bertanya nih, rekomendasi aplikasi editing untuk bikin film animasi kayak gimana? Nah, gitu kan. Gimana Kang? Boleh. Rekomendasi aplikasi nih untuk yang pro ataupun yang juga yang baru mungkin ya Kang? Oke. Aplikasinya di mana dulu, di HP atau di komputer atau PC, laptop gitu? Yang tadi sebenarnya udah dibahas juga sih sedikit, saya kan tadi udah ngeliatin aplikasi yang rekomendasi kan biasanya kalau yang cukup ringan biasanya Sony Vegas. Kalau di iMac itu ada iMovie. Kalau yang agak advance mungkin Premiere atau After Effects. Kalau misalkan di HP sejauh ini yang saya tahu KineMaster sih yang sering dipakai beberapa orang. Dan saya lihat juga waktu itu pernah saya tahun berapa ya? Tahun 2018 kalau nggak salah saya pernah ngejuriin juga di Cimahi. Pas itu mereka kebetulan toolsnya itu hanya dari HP dan editingnya juga langsung di HP. Nah itu pakai KineMaster kalau nggak salah. Tapi KineMasternya yang berbayar itu. Jadi nggak ada watermarknya gitu kan. Biasanya kalau yang gratis ada watermark KineMasternya ya. Nah itu nggak ada waktu itu. Nah, mungkin sarannya aplikasi yang saya tahu itu sih. Mungkin tambahan kalau misalnya film animasi kayak barusan itu film-film yang motion grafis, ya. Yang pro atau yang beginnernya nih pakai aplikasi apa nih? Kalau yang untuk motion graphic yang pasti After Effects sih ya, yang paling basic sih sejauh ini ya untuk menggarap animasi. After Effects berarti ya? Iya betul. Wah, kalau saya lihat mas sekarang ya, kebetulan kalau di SMK Cimahi atau Bandung, kebetulan saya regionnya di sini, itu wah pesat banget anak-anak SMK, jago-jago. Ngulik ya? Iya ngulik. Malah waktu tahun berapa ya, saya ngebimbing anak SMK mana ya saya lupa, SMK 8 atau 14 saya lupa ya, waktu dulu. Jadi mereka tugas akhirnya itu nggak mau bikin video, tapi bikin video mapping. Itu anak SMK bikin video mapping, itu keren banget. Jadi jangan sampai mau kalah gitu ya. Bikin video aja bisa mereka, apalagi kalian gitu ya. Itu tahun 2018 tuh. Udah lama berarti ya. Udah lama ya. Video mapping tapi bisa ya anak SMK. Iya anak SMK itu, makanya jangan sampai ada lagi nih kalah. Oke, ada lagi nih. Apa? Boleh lanjut pertanyaan yang lain? Yang kedua nih. Boleh. Oke, yang kedua nih, nama saya Jessica dari SMK Negeri 5 Denpasar, wes. Waduh, Denpasar, oke. Denpasar ya. Apa dalam skrip include narasi dan dialog? Apakah ada format tertentu untuk font, batas paragraf, justify, atau yang perlu di-include ke dalam proposal design apa aja gitu? Waduh, kalau format sebenarnya nggak ada yang baku sih ya, karena kalau yang tadi saya liatin kayak yang skripnya saya sama skripnya Kang Yosef itu jauh, karena kalau yang saya itu lebih seperti apa ya, casual kali ya. Kalau yang Kang Yosef itu lebih bakunya lah gitu. Kalau yang saya lihat yang penggarapan skrip yang tadi dari Kang Yosef itu memang kalau untuk film itu lebih bakunya tuh seperti yang Kang Yosef. Kalau yang saya itu kasarnya lebih DIY lah gitu. Versi saya gitu. Santuy. Karena yang ya betul versi santuy. Jadi yang karena tujuannya juga bukan bagus-bagus rapi-rapi, tapi ngerti-ngerti dan paling efisien skrip itu kalian pahami gitu. Dan bukan hanya buat juri gitu ya, tapi buat kalian yang nanti ngegarapnya gitu. Itu sih pentingnya itu. Ya betul juga Pak Rif, karena kadang di berbagai industri juga memiliki berbeda gitu formatnya. Betul seperti apa gaya masing-masing. Iya. Gaya masing-masing betul. Kesukaan seperti apa. Kalau tadi saya mungkin dijelaskan ada scene ininya mungkin yang memang lebih detail gitu ya. Iya betul. Karena memang style kita seperti kerjanya gitu. Tapi kalau di Kang Rio berbeda. Tapi yang paling penting itu saya setuju dengan Kang Rio bahwa
bukan masalah bagus ininya formatnya, tapi formatnya betul, bukan dalam naskah. Betul, isinya yang penting, bukan formatnya ya. Nggak perlu misalkan fontnya harus Helvetica, nggak juga. Yang penting mah kebaca ya. Jangan sampai misal desain fontnya tuh yang dekoratif aneh-aneh, gitu ya. abstrak. Iya, gitu. aduh. Ketika kita baca, aduh ini gimana bacanya, jangan sampai kayak gitu. Jangan Tapi sampai gitu. untuk nanti mungkin format ya, kita akan share juga ke teman-teman ya. Oh iya, boleh siap. Ya. Oke, next nih ya. Boleh. Siap, kalian masih siap? Oh, masih siap, santai. Semangat nih si Sosa hebat ya si. Ini saya juga kaget. Oke, ini. izin bertanya, saya dari Ciomas, Bogor, Kabupaten Bogor. Wih. Ya. Satu Ciomas ya. Untuk mencari permasalahan itu, dilihat dari sekitarnya. Ya. Apa dari diri kita yang merasakan ada permasalahan? Bentar. Saya ulangi. Untuk mencari permasalahan itu dilihat dari sekitarnya atau sekitarnya apa atau dari diri kita yang merasakan apa dari permasalahan. Ngerti. Ya. Nah, jadi kalau nyari permasalahan untuk yang tadi ya bahas tentang design thinking. Jadi awal utamanya tuh sekitar kita dulu. Nah, misalkan nih kebetulan ya kantor saya itu dekat pesantren dan juga dekat sama paguyuban. Saya nggak tahu itu tuh paguyuban apa ya, pokoknya seni Sunda apa saya lupa, di bawah itu. Jadi jadi kalau mau liatin ya, ini jadi depan kantor saya tuh langsung lembah. Nah, jadi jalan ke bawah itu ada paguyuban ke bawah tuh. Nah, itu misalkan ya, nih di sekitar saya ada paguyuban nih. Nah, itu misalkan jarang ke expose. Nah, makanya kan pertama itu pasti harus dari lingkungannya dulu. Permasalahan tuh lingkungan dulu, terus kita lihat, kita amati, terus kita kunjungi pelan-pelan gitu. Datengin pelan-pelan, ternyata ini ya, menarik gitu. Oh, ini bisa jadi ide yang bagus kalau misalkan saya buat video gitu. Nah, dari situ makanya dari lingkungan dulu, lalu permasalahan yang berikutnya adalah dari diri kita. Permasalahan diri kita tuh apa misalkan nih ya, kita masih kurang orang, kurang alat misalkan, atau toolsnya misalkan ya saya baru punya HP-nya gini, atau misalkan laptopnya seperti ini, atau PC-nya seperti ini. Nah, itu kan jadi masalah juga. Nah, itu harus digali terus gitu. Kekurangan kita di list kalau bisa mah. Kalau anak cewek gitu biasanya sering nyatet diary. Kan Dear Diary, hari ini saya kurang ini ya, misalkan kayak gitu ya. Kekurangan saya itu ditulis. Itu sedetail mungkin kalau bisa. Nah, dari situ kalau biasanya kalau saya ya dulu tuh bikin sebuah mind mapping. Jadi mind mapping untuk permasalahan di sekitar dan juga di diri saya sendiri. Misalkan nih saya cukup kurang cekatan misalkan, atau misalkan saya tuh time manajemennya agak buruk. Nah, berarti harus diperbaiki. Nah, seiring memperbaiki diri sendiri, juga kalian juga harus tetap berempati di sekitar kalian gitu. Nah, gitu. Makanya yang pertama itu pasti nyari permasalahan itu di lingkungan dulu, di sekitar kita dulu, baru ke diri kita. Gitu. Oke, luar biasa ya. Ya, jadi masalah di lingkungan kita identifikasi, lalu kita merasakan masalahnya gitu ya. Betul. Sekali lagi bahwa orang kreatif itu dari masalah bisa menjadi peluang. Betul sekali. Luar biasa orang kreatif ya. Oke, Pak Rio masih bisa menerima pertanyaan? Bisa. Santai ya. Santai. Oke, selanjutnya mari silakan. Coba, saya Miranti Lestari dari SMK Negeri 6 Bandung, izin bertanya. Oke. Apa bedanya skrip dengan narasi, dan apakah dibenarkan jika dalam membuat narasi atau skrip ini didominasi dengan opini pribadi, bukan pada info terfaktual pada umumnya gitu. Jadi opini gitu ya. Opini ya. Kalau menurut saya skrip dan narasi sebenarnya kan itu sama ya kalau dari istilah. Nah, kalau misalkan kayak tadi bahasannya lebih banyak opini, lebih baik karena ini tentang dokumenter, itu jangan terlalu banyak opininya, karena kalau opini itu jadinya asumsi. Nah, lebih baik fakta aktual.
fakta aktual itu harus dari narasumber. Makanya sebelum ngegarap mulai syuting dan sebagainya, kalian benar-benar ngajak ngobrol dulu yang punyanya. Misalkan nih, kalau yang tadi saya bilang saya pengen nge-syuting paguyuban. Nah, yang punya paguyubannya saya ajak ngobrol dulu, pelan-pelan gitu. Jadi jangan main langsung terus izin, Pak saya mau ini, tapi kalian nggak ada prepare mau apa gitu. Nanti ujung-ujungnya pas di hari H syuting, apa ya kalau bahasa saya belah-belah kali ya, pusing dia tahu mau apa gitu, mau syuting apa, mau nge-shoot apa. Nah kadang seperti itu. Makanya kalau ya tadi di presentasi saya juga, better planning itu penting banget. Makanya jangan sampai jangan terburu-buru lah. Kalau bisa dibilang jangan terlalu banyak opini, karena itu bisa jadi jebakan Batman. Gitu. Jadi lebih baik fakta aktual itu penting banget. Oke, jadi memang opini perlu ya? Ya opini perlu, tapi jangan sampai jangan sampai mendominasi lah gitu. Betul, karena di sini kan bentuk tugas akhir kita kan video promosi wisata. Jangan sampai nanti ketika orang datang ke tempat wisata kok tidak sesuai dengan apa. Nah, itu betul. Ya. Makanya saya tadi bilang data faktual itu lebih penting. Makanya ngobrol dulu sama yang punyanya gitu. Oh, gitu ya. Iya. Tadi juga sempat ada yang bertanya, Mario, saya baca di sini untuk format bikin naskah, teman-teman mungkin akan kita share untuk. Ya, boleh. Contohnya dari yang tadi yang saya liatin itu ada sih contohnya, boleh. Dan sekarang udah banyak aplikasi untuk pembuatan naskah. Nah, pembuatan naskah kan kalau saya tahu, sekarang dari mulai banyak teman-teman mungkin bisa cari di internet itu aplikasinya gratis juga, banyak yang gratis. Dari mulai Writer kalau Writer Do It gitu ya. Iya. Ada Highland juga ada. Jadi banyak aplikasi yang memang khusus untuk membuat naskah. Tapi kembali lagi pada dasarnya teman-teman, nantinya naskah ini setidaknya harus bisa membantu ya Pak Rio. Jangan sampai kita terjebak dengan kita bikin naskah udah bagus, ketika produksi bingung ini apa maksudnya gitu ya. Iya, makanya itu. Jadi tetap isi dalam naskah itu yang paling penting dan utama. Tapi insya Allah nanti kita akan share untuk beberapa aplikasinya gitu ya. Dan rekomendasi. Itu juga nanti teman-teman untuk tugas kali ini cuma sinopsis sama naskah aja ya. Iya. Bentuknya PDF aja mungkinnya nanti dikomunikasikan sama Bu Anggura. Ya nanti akan dikirim oleh panitia lebih detail tugasnya mungkin ya. Masih siap Rio? Siap, aman. Ini karena masih banyak nih yang bertanya juga ya. Boleh. Di sini ada izin nanya Pak. Oke, mangga. Saya Rinal Putra Utama SMK 1 Pasaman. Oke, mengenai tugas yang diberikan tadi apa harus sesuai dengan film yang akan dibuat atau hanya sekedar acuan tugas saja? Sekian dan terima kasih katanya Pak Rio. Aduh, ini kenapa pertanyaannya seperti ini? Harus sama atau enggak sih? Harusnya harus sama lah, karena tujuannya juga kan ini tuh buat pegangan kalian syuting. Sama ya teman-teman. Iya, jangan sampai enggak. Tugas ini seperti yang kemarin Pak Hadi bilang, bahwa tugas ini adalah step by step menuju tugas akhir. Betul sekali. Setiap tugasnya harus mengacu ke sana. Mengerucut gitu ya. Nah, seperti itu mungkin ya. Jadi makanya riset dulu harus nih, makanya mulai nih berpikir untuk riset seperti apa nih. Betul. Oke. Ada lagi mungkin 2 pertanyaan lagi? Boleh. Bang Gira, masih ada pertanyaan? Masih ada. Kita masih seleksi karena di sini ada beberapa pertanyaan mungkin yang harus diulang, pengulangan. Untuk durasi kemarin juga sudah dijelaskan mungkinnya sama Pak Hadi itu mengenai durasi video. Ya, untuk durasi sudah jelas ya, ada 7 menit. Saya jawab langsung aja ya Pak Rio ya, karena pembahasan kemarin. Untuk ini juga sama ya, untuk satu pertanyaan lagi mungkin ya. Boleh. Mungkin saya cepat aja. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kemarin sudah ditanyakan, Pak Rip. Untuk masalah hak cipta itu wajib menyertakan kalau memang menggunakan lagu orang lain, wajib menggunakan izin, dan juga izinnya harus tertulis, nggak boleh lewat chat ya. Tapi tertulis dengan materai. Kalau menggunakan
suara dari atau musik dari orang lain gitu ya. Oke, Ya. pertanyaannya. Nah, ini. Ada lagi? Oke, satu pertanyaan lagi Vario ya. Siap. Oke, apakah dalam film harus ada cerita atau hanya sekedar memperkenalkan atau mempromosikan tempat wisata tersebut, katanya Vario? Oke. Ya, ini dokumenter tuh macam-macam. Ada yang melalui cerita, ada yang melalui spontanitas. Jadi spontanitas itu langsung shoot aja, fokus di si objek-objek yang menarik di sana, kalian shoot, lalu kalian editing dan kalian kasih narasi gitu. Bisa kayak yang sebenarnya dokumenter yang saya buat itu yang tentang pencaksilat Merpati Putih itu ada story-nya, karena memang tujuan saya adalah ngebuat genre action dokumenter pas itu. Jadi karena saya kan agak kalau saya tuh sebagai kreatornya agak bosen kalau ngeliat dokumenter tuh lainnya seperti itu terus. Nah, saya pengen nyisipin gimana caranya bikin film tapi dokumenter. Jadi bikin film action tapi dokumenter. Nah, ide sederhananya kayak gitu. Makanya saya ngebuat dokumenter tentang pencaksilat tuh, kan sebenarnya tujuan video saya tuh adalah mempromosikan pencaksilat Merpati Putihnya nih ya. Nah, tetapi dengan adanya story, cerita, disisipin cerita, nah itu jadi hal yang unik gitu dari si dokumenter saya itu. Kalau misalkan mau ngecek, boleh di YouTube juga ada di channelnya saya. Ada, nanti aja coba search di YouTube-nya Merpati Putih Action Dokumenter, nanti juga muncul. Itu contoh salah satu karya saya sih. Oke, luar biasa. Jadi pada dasarnya untuk penggunaan intinya berarti Vario ya, untuk penggunaan cerita boleh, ya, ataupun langsung videonya boleh. Yang penting boleh. Tujuannya ya. Ya betul, tujuannya. Di tempat promosi ini bisa dikenal mungkin. Iya betul sekali. Jadi itu mah silakan sekreatif. Apakah mau tadi seperti Vario mau dibikin motion, mau dibikin motion, fiksi, mau dibikin dokumenter, atau full aja iklan boleh gitu ya. Mau gabungan dari motion. Mau digabungan boleh. Nah, yang penting bisa memperkenalkan destinasi wisata. Nah ini buat teman-teman Pak Riki, ada banyak pertanyaan juga nih seperti ini, tapi kalau saya lihat pertanyaan yang sudah kita sempat jawab, jadi mohon maaf teman-teman yang sudah bertanya dan belum sempat kita sounding mungkinnya, tapi saya lihat pertanyaannya sudah pernah kita jawab. Teman-teman cukup lihat aja mungkin pertanyaan di minggu pertemuan kemarin gitu ya, masalah hak cipta dan lain-lain, ada di videonya di channel YouTube KKSI Promosi Wisata. Jadi cukup lihat dan pahami di sana mungkin ya. Betul. Karena waktu kita terbatas. Oke, Kang Rio, hatur nuhun pisan Kang Rio. Siap. Terima kasih banyak. Iya, semoga ini ya bisa bermanfaat. Jadi sharing kali ini tidak hanya ngebahas tentang video aja, tapi juga ngebahas beberapa karya di Sinar Matahari, bisa inspirasi juga ke kalian bahwa ke depannya itu kalian jangan stuck di hanya bikin video gitu. Betul. Nah, ini banyak media lain yang bisa kalian garap, baik itu motion graphic, animasi, ataupun bahkan video mapping, bikin video mapping sendiri, kenapa enggak gitu? Karena Matahari Bariki, karena untuk menambah hasanah ide atau inspirasi ini mungkin ya, dan luar biasa Vario materinya. Ya. Mudah-mudahan bisa nanti ada kesan baru di video pariwisata di KKSI di tahun ini ya. Promosi tahun ini ya. Oke, Kang Rio. Siap. Begitu aja ya. Terima kasih juga, saya udah dapat kesempatannya juga bisa sharing bareng-bareng gini. Oke, sama-sama Kang Rio. Oke, bagi teman-teman nih jangan dulu beranjak keluar ya, karena ada pengumuman ya. Kemarin ada mungkin ada 4 hadiah yang akan kita bagikan hari ini. 4 hadiah bagi peserta yang luar biasa ya. Nah, yang pertama kita akan umumkan nih untuk video challenge ya, yang kemarin promosi wisata. Mungkin sebenarnya harus diakui bagus-bagus semua. Tapi ya kita harus mencari yang paling terbaik dari yang terbaik gitu ya. Di sini mungkin untuk admin bisa di-share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun, nami Abi Septian di Jawa Barat. Kenapa kita harus memperkenalkan wisata khas daerah?
Menurut saya, karena ketika wisata khas daerah maju akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Dan ketika kita mau liburan, jadi lebih dekat. Menurutmu? Om Swastiastu, Titiang Niluh Putunia Pramesti, saking Bali. Mengapa kita harus mempromosikan wisata unggul khas daerah? Karena menurut saya, ketika wisata khas daerah terkenal, maka akan banyak pengunjung yang akan datang. Otomatis dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat yang ada di sana. Selain itu, kita juga dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan kekayaan Indonesia yang bisa bikin kamu lebih cinta tanah air. Menurutmu? Kenapa kita harus mempromosikan wisata unggulan khas daerah? Menurut saya, kalau wisatanya itu alami, bisa menghilangkan bosan dong. Dan ketika daerah kita mempunyai wisata, mengapa tidak untuk dikenalkan? Benar kan? Menurut kamu? Menurut saya, kenapa kita harus mempromosikan wisata unggulan khas daerah kita? Karena di tempat saya masih belum banyak yang terekspos nih. Jadi, jika semuanya sudah terekspos dan banyak wisatawan yang tahu, maka akan menambah pendapatan di daerah saya ataupun di pendapatan negara juga nih. Banyak pengangguran juga yang terselamatkan. Nah, menurut kamu gimana? Mikirnya kulo dari generasi enem, kita kedang mengembangkan daya tarik wisata unggulan khas Laladan supados langkung dipuntepang wisatawan nasional lan internasional. Mikirnya panjenengan? Karena menurut saya, wisata khas daerah termasuk di Bali memiliki keunggulan tersendiri yang bisa menarik para wisatawan datang ke Indonesia dan juga bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat. Menurut kamu? Menurut saya, ketika wisata unggulan khas daerah maju, maka akan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokalitas daerah tujuan wisata. Tidak hanya itu, sebagai generasi milenial, kontribusi konten kreatif, desain, informasi tentang kearifan lokal, dan support tenaga kerja warga sangat penting karena akan menjadikan sektor pariwisata menjadi unggul dan perekonomian dari warga sekitar bukan hanya wisatawan, tapi perekonomian daerah yang tetap berputar. Menurut saya, jika kita mempromosikan wisata daerah kita ikut membantu mengembangkan wisata di daerah tersebut. Otomatis saat wisata di daerah kita berkembang, akan banyak timbul manfaat-manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat lokal, diantaranya yaitu timbulnya lapangan pekerjaan baru yang akan berdampak pada berkembangnya perekonomian masyarakat lokal. Dan itu juga bisa melestarikan budaya, menambah devisa negara karena kita mempromosikan wisata di dunia internasional, sehingga akan banyak wisatawan-wisatawan asing yang ingin berkunjung ke daerah kita. Terima kasih. Itu menurut saya, bagaimana menurut kamu? Menurut saya, wisata unggulan daerah adalah sebuah aset yang dimiliki suatu daerah tersebut. Jika daerah tersebut memiliki wisata yang dikenal oleh banyak orang, akan menambah pemasukan oleh daerah tersebut. Menurut kamu? Menurut saya, ketika wisata khas daerah itu maju atau berkembang, maka akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Selain itu, dengan mempromosikan wisata daerah, kita juga akan memperkenalkan daerah kita sendiri. Juga, promosi berperan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Menurut kamu? Menurut saya, hal ini tentu perlu dipromosikan. Karena memang daerah selalu berbeda wisata dan kebudayaannya. Misalkan saja adat istiadat. Satu hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri oleh orang lain untuk bisa mempelajari, mengunjungi, bahkan melestarikannya. Untuk promosinya sendiri, kita bisa melalui sustainable tourism, di mana wisata daerah berpotensi untuk menjadi destinasi unggulan yang berkelanjutan. Dengan mempromosikan wisata khas daerah, kita juga bisa mempertahankan warisan budaya kita. Menurut kamu? Menurut saya, dengan kita mempromosikan wisata unggulan khas daerah kita masing-masing, kita dapat mengenalkan potensi-potensi autentik yang ada di dalam wisata unggulan khas daerah kita, supaya daerah kita dikenal secara cakupan umum yang lebih luas lagi, nasional maupun internasional, yang dimana budaya-budaya kita kental akan keunikan dan keautentikan yang harus kita jaga dengan sesama. Menurutmu? Menurut saya, kami ingin memperkenalkan destinasi wisata yang ada di daerah kami kepada masyarakat Indonesia dan memajukan pariwisata yang ada di daerah kami, serta mengajak teman-teman
berkunjung ke Polewali Mandar khususnya dan Sulawesi Barat pada umumnya. Ayo ke Polewali Mandar, karena Polewali Mandar aman, nyaman, dan menawan. Menurut kamu? Menurut saya, jika kita mempromosikan wisata khas daerah, berarti kita juga ikut membantu perekonomian masyarakat yang dekat dengan wisata tersebut. Menurut kamu? Menurut saya, wisata unggulan khas daerah memiliki ciri khas tersendiri yang dapat menjadikan pemasukan untuk daerah tersebut. Menurut kamu? Menurut saya, memperkenalkan wisata daerah berarti menunjukkan wajah bangsa Indonesia yang memiliki potensi alam yang indah. Salah satunya di sini, di Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut kamu? Menurut saya, dengan mempromosikan wisata daerah, kita juga memperkenalkan daerah kita. Promosi juga berperan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Mempromosikan lokalitas wisata sebagai tujuan wisata yang menarik dan menguntungkan bagi wisatawan. Meningkatkan dan memantapkan citra wisata daerah di pasar domestik dan internasional. Menyebarkan pengetahuan tentang produk-produk wisata yang telah dikembangkan. Menurut kamu? Nah, menurut saya itu, wisata bikin fresh, bukan bikin bosan. Jadi, kalau misal wisata kita dekat, kita lebih hemat, bukan? Menurutmu? Menurut saya, dengan mempromosikan wisata unggulan khas daerah, kita dapat memperkenalkan wisata-wisata khas daerah ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan ke tingkat internasional. Selain itu, kita juga bisa terus melestarikan budaya-budaya khas daerah loh. Walaupun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat untuk mempromosikan wisata-wisata khas daerah dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang berlaku. Itu menurut saya. Kalau menurut kamu? Menurut kamu? Menurut kamu? Menurut Anda? Menurut kamu? Menurut kamu? Menurut kamu gimana? Menurut kamu? Menurut kamu? Menurut kamu? Menurut kamu? Menurutmu? Menurut kamu? Menurut kamu? Menurut kamu? Oke, luar biasa. Iya, menurut saya luar biasa. Menurut saya benar luar biasa ya. Oke, mari kita umumkan saja nih ya. Ini kalau dibilang bagus-bagus semua dan unik-unik dan benar-benar luar biasa. Tapi tetap harus ada yang terbaik nih, Pak. Betul. Kita umumkan saja mungkin langsung, Pak. Karena waktu sudah ini juga udah mau habis nih ya. Oke. Ini kami mengumumkan dua terbaik mungkin ya. Dua terbaik untuk video challenge promosi wisata. Oke, yang pertama itu videonya dari Niluh Putunia Pramesti dari SMKN 1 Sawan Buleleng, Bali. Tepuk tangan. Kru, tepuk tangan kru. Yang kedua kemudian Pak Rifki coba dibaca. Yang kedua itu adalah deng. Nafisa Azahra dari SMK Negeri 6 Bandung. Oke, dari Bandung. Oke, sekali lagi kita ucapkan selamat bagi pemenang. Nanti mungkin setelah selesai acara ini mohon konfirmasi untuk pengiriman hadiah kepada panitia gitu. Betul. Ya. Pendistribusian hadiah kepada panitia gitu. Ya. Oke, yang belum menang jangan khawatir teman-teman, jangan berputus asa juga karena setidaknya kalian membuat video ini adalah sebagai cara kalian tuh agen untuk memperkenalkan wisata di daerah kalian sendiri. Betul. Tapi saya tidak ingin membuat kecewa juga. Kita udah siapkan 2 pertanyaan. Untuk bagi siapa yang bisa menjawab, kami akan berikan hadiah. Makanya teman-teman, pertanyaan pertama nih ya, untuk di Zoom. Pertanyaan kedua kita kasihkan di YouTube mungkin ya. YouTube. Ya. Oke, pertanyaan pertama, coba diingat masing-masing nih. Oke, pertanyaan pertama masih seputar 9 matahari. Berarti kita pilih yang paling cepat, yang paling atas. Yang paling cepat kayaknya ya. Yang paling cepat yang benar ya. Oke, untuk pertanyaannya, ini berlakunya untuk siapa ya? Untuk siswa atau guru? Untuk siswa dong. Untuk siswa saja ya. Mohon maaf Ibu Bapak Guru, ini hanya berlaku untuk siswa saja ya. Betul. Oke, pertanyaannya untuk Bapak pemateri kita tadi, Bapak Rio Julian itu, posisi di 9 matahari sebagai apa Pak? Sebagai apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba di chat. Silakan, ini pertanyaan untuk di Zoom. Untuk ya. di Zoom ya. YouTube tenang aja teman-teman, yang di YouTube masih kita akan berikan kesempatan. Ada yang tahu? Yang di Zoom coba 9 di chat. Vario itu sebagai apa ya Pak? 9 matahari? Iya ya, tadi sudah dijelaskan ya. Iya. Coba. Mana belum ada yang di chat ya? Oke, kita tunggu saja. Mungkin karena mungkin Barit masih berpikir mungkin ya, atau masih menggali-gali informasi. Ada satu nih. Ada satu. Oke. Nih. Yang paling atas. Oke, dari paling atas nih sudah ada.
jawabannya. Tapi ini benar atau enggak ya? Kita lihat. Pera Ira Maya R dari SMK 3 Magelang. Nah, Pak Rio ini sebagai manajer kreatif. Kang Rio masih ada? Kang Rio. Kang Rio sudah off ya. Oke, Kang Rio sudah off ya, sepertinya udah off. Pak, kira-kira benar atau tidak? Ya, ini kalau dilihat dari paling cepat dan paling benar, berarti ini jawabannya adalah betul. Iya, betul berarti ya. Selamat untuk Pera Ira Maya ya, berhasil meraih hadiah di pertanyaan pertama. Nah, ini sekarang masuk kita ke pertanyaan kedua untuk di teman-teman kita yang hadir di YouTube ya. YouTube ya. Silakan Pak Riki, ada ini pertanyaan mungkin atau sama saya lagi? Sama Pak Yusuf lah. Sama saya lagi. Oke. Aja lah. Tadi dijelaskan bahwa 9 Matahari pernah meraih Piala Citra nih ya. Untuk film kategori skrip terbaik. Film apa judul dari karya 9 Matahari ini? Ada yang tahu? Untuk skrip terbaik ya. Di Piala Citra ya. Ada yang tahu judulnya apa? Judulnya? Judul film dari 9 Matahari. Adalah. Kayak YouTubers mana? YouTubers ini ada? Oke. Sudah ada nih. Ada 2 nih ya. Oke, ada 2 nih. Wah, cepet banget ya. Oke. Kita lihat di sini seperti langsung aja yang benar saja mungkin ya. Oke, jika sesuai penulisan itu di pertanyaan kedua ini dijawab benar oleh Elkana Paskah Nugraha. Oke, benar. Dengan judul Sin dalam kurung T dan dan A ya. Cinta ya. Oke, selamat untuk Elkana dan juga Pera ada deh ya yang telah berhasil meraih hadiah giveaway lagi di pertemuan kali ini. Yang belum dapat jangan khawatir, masih ada setiap pertemuan kita sediakan ya untuk teman-teman ya. Bagi yang sudah meraih hadiah mungkin bisa menghubungi langsung ya. Menghubungi admin saja, Bu Anggira. Oke, Pak Riki, sepertinya waktunya sudah ini ya. Sayang sekali. Tapi nanti kita akan ketemu lagi ya di materi selanjutnya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya dan terjaga kondisi teman-teman ya. Dan kita harap sambil kita praktek, sambil kita materi, mudah-mudahan teman-teman bisa sambil praktek di lapangan. Tapi ingat teman-teman, jaga kondisi gitu yang paling utama ya. Jaga kondisi. Iya. Oke, kalau gitu kita undur diri. Saya Rifki Sahib Nugraha. Saya Ahmad Yosef Ahjari atau Kang Iyong. Kang Iyong, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum dulu. Aduh. Oleh dari riset ya, minum dulu. Oleh riset ya? Oleh riset. Minum dulu ya.